Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi kita di channel Malaysian Respon, tuan-tuan. Alhamdulillah kepada saudara-saudara yang menyokong dan suka dengan konten yang saya berikan, saya ucapkan ribuan terima kasih. Dan kepada rekan-rekan saya, saudara-saudara saya yang sama negeri, sama suku mungkin dengan saya, tapi berbeza pendapat dan ideologi, dan ada antara konten serta ucapan yang saya berikan menyentuh sensitiviti saudara-saudara, maka dengan ikhlas dan rendah hati saya mohon maaf. Namanya juga orang cakap lapangan yang mendedahkan kita pada perbahasan. Jadi mungkin perbahasan kita saling menegakkan apa yang kita pikirkan benar di pihak masing-masing, terbawa-bawa, maka kita mungkin jadi emosi, tapi jangan sampai anarkis. Palis-palis orang bilang, orang bilang friendly match lah, perlawanan persahabatan. Oke tuan-tuan, video kali ini agak berbeda sedikit, karena tajuknya merujuk kepada orang cakap cara penzahiran patriotisme di dua negara yang berbeza. Saya ambil contoh, sebenarnya kita mau membahas Malaysia, tapi kita akan ambil contoh perbandingan, dan perbandingan yang paling dekat dengan kita adalah biasanya Singapura ataupun Indonesia. Tapi memandangkan Singapura sistem politik dia, orang cakap dan negara dia, size dia agak kecil, jadi kita ambil keserumpuran kita dengan Indonesia sebagai contoh terdekat. Saya tidak boleh ambil contoh dengan Filipina, terus terang saya kurang paham sangat dengan politik diorang. Lagipun kalau kita ambil, nanti ada orang bilang kita nih satu kepala dengan diorang. Jadi oke, kita hindari itu. Jadi tuan-tuan, saya terus saja kepada tajuknya. Kenapa saya buat perbandingan ini? Saya bukan mau merendahkan salah satu pihak, tapi ini sekadar orang cakap untuk menjelaskan apa yang saya ingin maksudkan dalam video. Jadi semangat patriotisme, tuan-tuan, adalah cara kita untuk menzahirkan rasa kecintaan kita kepada pertiwi kita, tanah air kita. Oke, jadi ini pendapat pribadi lah ya. Pendapat pribadi, saya tidak merujuk kepada mana-mana, karena ini rujukan dia tidak ada yang boleh menentukan skor siapa yang lebih tinggi. Tapi ini pendapat pribadi melalui pengalaman pribadi saya, tuan-tuan. Mungkin kita tidak dapat mengukur rasa kecintaan orang, tapi cara penzahiran kita boleh lihat. Ya, misalnya lah, kita cintakan dua orang wanita. Itu bukan istri, tapi orang bilang kita cintai dua orang wanita, macam cinta Hindustan lah. Kita mungkin rembat dua-dua sekali. Yang satu kita bagi dia kasih sayang dalam bentuk material, tapi hati kita masih tidak sama dia. Yang satu ini mungkin kita kurang bagi dia material, tapi hati dan cinta kita tulus sama dia. Contoh, ya? Jadi sentiasa ada perbandingan. Oke, pengalaman saya tuan-tuan, pertama kita ambil Indonesia dulu. Saya yang terakhir sekali ke Indonesia pada tahun lepas, bulan Agustus ataupun bulan Agustus kalau di Indonesia. Jadi bulan Agustus seperti yang kita tahu adalah bulan kemerdekaan kepada 3 negara serumpun ini. Singapura kalau tidak salah saya 9 hari bulan, Indonesia 17 Agustus, dan kita 31 Agustus. Oke, saya datang ngam-ngam pada 14 hari bulan. Jadi maksudnya ada 3 hari lagi untuk perayaan 17 Agustus. Dan saya nampak, tuan-tuan, saya lihat bagaimana tidak di desa, tidak di kota, sambutan orang Indonesia terhadap HUT RI, HUT itu maksudnya HUTRI, RI itu Republik Indonesia, hari ulang tahun Republik Indonesia, sambutan diorang sangat-sangat orang bilang melatup lah, meledak. Bendera merah putih di mana-mana dikibarkan. Di bahu jalan, di rumah, di gerai, di toilet, di mana-mana. Sangsaka merah putih berkibar dengan megah. Setiap pintu-pintu gang ini orang cakap lorong perumahan lah. Setiap pintu-pintu gang dicat, dihias, pernik-pernik kemerdekaan, semua orang cakap di sana, dihias. Orang semua rehearsal mempersiapkan barang-barang untuk permainan pada 17 Agustus, persediaan diorang, anak-anak paskibraka. Paskibraka ini tuan-tuan maksudnya pasukan pengibar bendera pusaka berlatih di padang. Nah tuan-tuan, jadi saya kasih sedikit sharing lah. Paskibraka adalah satu kebanggaan bagi setiap warga Indonesia yang bersekolah terutamanya. Dalam satu kabupaten atau daerah, di Indonesia daerah dipanggil kabupaten, akan ada wakil paskibraka dari seluruh sekolah-sekolah yang ada di kabupaten tersebut. Diorang dipilih bukan kaleng-kaleng orang bilang. Ada ciri-ciri khas macam tinggi, cantik, mulus, dan IQ bagus, serta ada beberapa tahapan-tahapan dan ujian. Jadi bukan senang. Tapi saya bangga, saya punya wife, salah seorang daripada anggota paskibraka dulu di sekolah dia. Oke, menentu tentang paskibraka ini juga, semasa saya berada di Medan itu, saya terbaca satu berita yang viral di Indonesia tentang seorang anak yatim yang layak menjadi anggota paskibraka, tapi namanya dicoret dan digantikan dengan anak bupati, anak ketua kabupaten tersebut. Hal ini jadi viral sampai menteri turun tangan dan memasukkan si anak yatim tadi kembali. Tengok betapa berkobarnya semangat diorang.
Jadi tuan-tuan, diorang tidak dibayar. Diorang tidak dibayar untuk menghias kampung, menghias rumah, tapi ini sukarela diorang buat sendiri. Tidak di kota, tidak di desa. Semua pelosok Indonesia menyambut hari kemerdekaan dengan penuh antusias. Mereka tidak disuruh. Ya. Dan kebetulan pula tuan-tuan, mungkin nasib saya, pada 17 Agustus di hari kemerdekaan itu, di awal pagi, anak-anak mengikuti pawai. Pawai ini orang bilang raptai lah. Kan, raptai, lepas itu pawai. Pawai itu perarakan sebenar. Mengelilingi satu daerah itu. Satu daerah di Batubara, di Sumatera Utara sana. Jadi orang keliling satu kampung dengan kereta berhias. Yang mereka hias sendiri. Tidak ada panitia dari pusat, tapi orang buat panitia orang sendiri. Orang kampung sendiri buat. Ada pesta panjat pinang, ada pesta lomba makan keropok, macam-macam. Sangat-sangat meriah tuan-tuan. Mengingatkan saya kepada perayaan hari raya dulu di tahun 80-an. Sangat-sangat meriah. Nah, dari pagi sampai petang. Dan kebetulan pada waktu petang itu ada perlawanan bola sepak bawah 18 tahun atau 19 tahun mungkin antara Malaysia dan Indonesia. Jadi ini tuan-tuan, kita di Indonesia, Malaysia ini dianggap musuh bebuyutan, musuh tradisi. Nah, jadi perlawanan bola itu sangat patriotik untuk diorang, dianggap sebagai kado ulang tahun kemerdekaan Indonesia pada hari itu. Jadi mereka memenuhi setiap kafe yang ada untuk menonton perlawanan tersebut. Alhamdulillah, saya dengan baju Harimau Malaya, tidak pula saya kena pukul atau kena terajang. Kita menonton bareng-bareng, orang cakap, menonton sama-sama. Alhamdulillah tuan-tuan, perlawanan sangat seru. Ada 7 gol, 4 memihak kita, 3 memihak diorang. Kita leading 1-0, Lukman Hakim. Bukan, ada satu orang, lepas itu Lukman Hakim. Tapi 1-0, lepas itu 1-1. Kita leading lagi 2-1. Diorang kesamakan 2-2, lepas itu diorang leading 3-2. Situ masa leading 3-2 itu diorang menggila. Nasib baik tuan-tuan, kita dapat set piece 2 kali dan kita menang 4-3. Jadi, nampak kan semangat patriotisme mereka. Berbanding dengan di Malaysia hari kebangsaan kita disambut di 3 tempat. Satu di hati kita, kalau kita sanggup. Kedua, di Putrajaya. Ketiga, di Dataran Merdeka. Atau kalau untuk peringkat negeri, mungkin kalau contohnya di Sabah, di Padang Merdeka. Tapi di peringkat kampung, paling-paling orang hias-hias kereta lah. Ada setengah orang yang patriotisme dia bagus, tapi ada setengah orang macam ada tiada itu kemerdekaan. Ini bukan saya merendahkan negara sendiri, tapi ini hakikat sebenarnya yang kita alami. Ya. Orang kalau kibar bendera pun, bendera yang diberikan oleh stesen minyak. Di stesen minyak ada menteri kasih bendera, itu sih. Kalau namanya beli jarang-jarang. Sekarang alhamdulillah semangat itu mulai naik, orang cakap, tapi tidak sehebat apa yang berlaku selama lebih 70 tahun di Indonesia. Jadi tuan-tuan, kenapa orang begitu patriotis di Indonesia dan kurang di Malaysia? Puncanya apa? Coba, menurut kalian. Bagi saya itu puncanya cuma satu. Puncanya cuma satu, yaitu sejarah. Di Indonesia, sejarah kemerdekaan dia, sejarah perjuangan pejuang-pejuang dia tidak dipesongkan sama sekali. Saya tidak bias dalam mengenai hal ini. Di Indonesia, sejarah kemerdekaan dan sejarah perjuangan kemerdekaan itu sangat-sangat dijaga rapi. Tidak boleh contaminated, tidak boleh dicemarkan itu sejarah, tidak boleh dipesong sama sekali. Tiap-tiap pahlawan, Imam Bonjol di Aceh, padahal Aceh itu daerah istimewa yang ada konflik dengan, tapi tetap diiktiraf. Di Sumatera Utara turun sedikit daripada Aceh, kita turun sedikit ke Sumatera Utara. Ada Pak Jamin Ginting, dia orang Batak beragama Kristen, bermarga Ginting, tapi sangat-sangat dihormati karena dia pejuang yang berjuang di Sumatera Utara, ya, untuk NKRI pada masa itu. Kan dia berjuang sampai nama anak perempuan dia baru lahir, anak sulung dia dinamakan Renemenda. Renemenda itu maksudnya Regimen 42, dia namakan seperti nama regimen dia. Semangat patriotik dia. Kan? Dan di Jawa ada Bung Tomo, kan? Ada Pak Soeharto sebagai salah seorang jenderal juga pada masa itu. Di Sulawesi ada Jenderal Robert Walter Mongisidi. Sejarah diorang semua, Dr. Sam Ratulanggi, semua sejarah itu ditulis dengan detail. Tidak dipesongkan, tidak kira dia etnik apa, minority, majority, semua sejarahnya diceritakan, perjuangannya. Malah dari awal, dari sejarah Sriwijaya, dari sejarah Sailendra, dari sejarah Majapahit, nasionalisme itu sudah terbuat. Jadi cikgu tidak payah mau pakai rutan anak dia kau patriot, tidak payah. Dia cukup membaca sejarah, dia sudah rasa, wah ini sejarah negara saya. Bagaimana serangan kolosal 11 Maret di Surabaya, arek-arek Surabaya membawa bambu runcing menentang pasukan Belanda yang besar. Bagaimana kita bisa menang? Jadi bila orang baca, orang terbuai. Kita di Malaysia, tuan-tuan, saya bukan meninggalkan kehebatan para pahlawan kita. British adalah biang kerok, ya, adalah puncak utama sejarah kita banyak dipesong. Pasti kalian tahu yang namanya R.O. Winstead. Dia adalah orientalis barat dari pihak British yang banyak memutarbelitkan sejarah Malaysia. Pertama dia putarbelitkan adalah kepala sejarah Malaysia, yaitu Sudalatus Salatin, sejarah Melayu. Ya,
Sejarah Melayu telah dipesongkan dengan sebanyak-banyaknya. Walaupun dia karya asal Tun Sri Lanang, tapi R.O. Winstead lah yang banyak mengubah isi sejarah Melayu itu. Dan apabila Raffles datang, dia pun ubah. Francis Drake datang, dia pun ubah. Itu sejarah awal. Sejarah pertengahan semasa penjajahan British. Ya, banyak sejarah yang menirukan. Misalnya, perjuangan Mat Kilau di Pahang. Sebenarnya perjuangan Mat Kilau adalah perjuangan yang besar. Perjuangan berskala menentang penjajah yang besar. Tapi diminimaliskan sehingga terlihat seperti perjuangan pemberontak di peringkat daerah. Sebenarnya perjuangan Mat Kilau di 3 negeri, Kelantan, Terengganu, Pahang, pengikut dia sangat-sangat ramai. Tapi diminimaliskan menjadi konon-konon dia ini keluar masuk hutan. Padahal Paduka Mat Kilau adalah seorang pahlawan yang hebat. Begitu juga dengan Datuk Maharaja Lela di Perak. Sejarahnya dikecilkan. Kononnya dia cuma berdua dengan seputum pergi tetak si bridge di Sungai Perak masa dia mandi. Padahal banyak orang-orang di kampung tua di Lambor kiri sana, di Lambor, kampung Lambor Perak sana datang. Banyak, tapi dikecilkan. Di Sabah, tuan-tuan tidak payah ceritalah. Sejarah yang paling banyak dipesong di Sabah. Sebab Sabah ini negeri yang boleh dipok dia punya hasil. Jadi kalau ada kaum-kaum tertentu di Sabah yang orang bilang tahu tentang sejarah dia, mungkin keadaan akan jadi terbalik, kan? Jadi susah nanti kalau ada kaum yang dominan di sana. Jadi sejarah Sabah banyak diubah. Mat Saleh, tuan-tuan percaya atau tidak? Saya tidak payah namakan daerah mana, suku mana, orang mana, kan? Pengikut parti mana, tapi ada orang di Sabah yang tergamak menggelar Mat Saleh itu penyamun, samseng, kaki perempuan. Nah, itu yang ditulis oleh orang. Ada. Perjuangan besar, ya. Imam Marajukin Al-Ahad tidak ada dalam sejarah. Tugu ada, sejarah tiada dalam buku. Perjuangan Mbok Ali di Pandasan semasa perang Pandasan 1915 melawan di Old Brokenbury tidak ditulis. Tapi orang yang menghaniati dia, Muhammad Arsyad, sekarang ada sekolah di Kota Belitung, ada sekolah Arsyad. Ada, kan? Jadi tengok sejarah di Pesong. Begitu juga dengan nasib yang menimpa orang-orang Cina dan India. Albert Kwok, ya, adalah pejuang besar gerila Kinabalu. MPAJA bintang 3 dianggap sebagai komunis secara total, walaupun perjuangan awal MPAJA sebenarnya untuk membebaskan tanah Melayu daripada penjajahan British selepas pendudukan Jepun, tapi sejarah itu dipesongkan. Saya bukan menyokong komunis, tuan-tuan, tapi ada peran awal orang yang positif, tapi sekarang sudah twist sehabis-habisnya. Malah ada sejarah kita yang mengelirukan, kan? Contohnya perjuangan di Bukit Kepung, tuan-tuan. Kita keliru sejarah itu. Adakah pihak polisi yang mempertahankan Bukit Kepung itu mereka benar-benar berjuang untuk negara? Mudah-mudahan, insya Allah mereka juga tetap perwira kita. Ataupun mereka berjuang di situ untuk mempertahankan balai polis itu yang merupakan balai polis pemerintah British daripada serangan komunis. Kita tidak tahu skop dia. Begitu juga dengan Lieutenant Adnan semasa dia mempertahankan Singapura. Ramai orang keliru. Adakah Lieutenant Adnan berjuang untuk Singapura, tanah Melayu, atau British yang dia menjadi ketumbukan tentara dia? Kita tidak paham. Tapi sejarahnya memang glorious, kita kagum, tapi kita terus terang cakap, anak-anak muda masih keliru. Tidak ada penjelasan yang spesifik. Jadi nampak tak, tuan-tuan, impact apabila sejarah dipesongkan? Impactnya ke patriotisme kita. Jadi jangan salahkan rakyat yang kurang semangat patriotisme. Di Indonesia, Pancasila adalah ideologi. Di negara kita, rukun negara cuma dibaca, tidak diamalkan. Jangan oleh rakyat biasa. Ahli politik juga tidak mengamalkan Pancasila. Rukun negara, tidak mengamalkan rukun negara, tidak hormat. Banyak yang buat begitu. Jadi tuan-tuan, sejarah sangat penting, jangan dipesongkan. Sekarang masanya untuk kita merujuk kembali sejarah kita. Sekarang kita sudah ada internet, sudah ada banyak rujukan-rujukan yang kita boleh gali melalui handphone kita saja. Tidak payah kita pergi library lagi macam dulu. Banyak naskah-naskah lama yang boleh kita cek. Minta maaf, videonya agak panjang karena penjelasan yang saya berikan harus detail. Karena sekarang coba tengok pemesongan sejarah. Kita ambil skop Sabah sajalah. Macam mana para pejuang Bajau Suluk yang menitiskan darah orang di Sabah dinafikan haknya, bukan saja pada masa sekarang, tapi daripada awal Suruhanjaya Kobol dulu sampai sekarang. Kan? Bagaimana? Jadi secara sosiopolitik selama lebih 20 tahun kita menderita, disisihkan. Contoh, sekarang apabila orang gagal mengkaji sejarah, pandai-pandai mengaitkan suku tertentu dengan suku Dayak di Kalimantan. Kalau kita kaitkan dengan suku Dayak di Sarawak, masuk akal, kita satu negara. Tapi suku Dayak di Kalimantan tidak ada kaitan dengan kita. Mandau Kalimantan itu berbeza. Jangan kerana mereka cukup glorified tentang orang Madura semasa Perang Sampit, maka kita pun pergi minta backup sama kawan-kawan. Jangan. Sejarah menunjukkan mereka adalah mereka, kita adalah kita di Sabah. Berbanding kita pergi berkawan sama orang, baik kita kukuhkan perpenuhan kita di Sabah. Kaji sejarah kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi saya jelaskan, pemesongan sejarah adalah perkara yang sangat fatal. Akibatnya menyentuh patriotisme kita.
Jadi jangan marah bila saya bilang orang Indonesia lebih patriotis. Karena apa? Buktinya ada. Mereka tidak memesongkan sejarah. Jangan berkecil hati kalau saya bilang kita tidak cukup patriotik. Saya cukup patriotik, teman-teman. Saya memang patriotik. Saya seorang nasionalis untuk negara saya. Tapi saya melihat di di wajah rekan-rekan senegara saya yang kurang semangat. Jadi saya tahu, saya tidak boleh salahkan orang, tapi ini hanya adalah kesalahan sistem pendidikan kita yang mengabaikan sejarah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaji balik sejarah.